bahasa yang sempurna, bahasa yang kosakatanya sangat sempurna, sangat banyak. Ya. Quran berapa ayat seluruhnya? Satu Quran berapa ayat? Satu Quran berapa ayat? 6.000. 7.000. Enak aja 7.000. Berapa? 6.000 berapa? Quran seluruhnya satu Quran berapa ribu ayatnya? Aturkan tangannya yang tahu. Ya, aturkan tangannya berapa ribu? Ya. 6.236 ayat. Berapa? Ulangi 1, 2, 3. 6.236 ayat. Ya, itu ya. Quran itu 6.236 ayat. Turun ke Mekah berapa tahun? 13 tahun. Wah, ini ingatnya makanan terus nih. Payah nih. Jumlah ayat Al-Quran berapa? 6.236 ayat. Ulang ayat itu coba. 6.236. Ulangi coba. 6.236 ayat. Turun Mekah berapa ayat? Berapa ayat? Berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Berapa jumlah surat seluruhnya? Surat bukan ayat. Surat. Berapa surat seluruhnya? 1, 2, 3. 114. Berapa juz? 1, 2, 3 berapa juz? 30 juz. 30 juz. Oke, 30 juz. Al-Quran 30 juz. 114 surat. Ini kedengaran nggak ke sana? Kedengaran? Ayo, jangan disambung, kedengaran nggak? Ada? Ada suara saya, ada nggak? Ada, oke. Jadi 30 juz. Berapa surat? Berapa ayat? Turun di Mekah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? Oke. Surat pertama namanya surat apa? Kalau surat yang turun yang pertama apa? Surat yang pertama turun surat Al-Alaq. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Oke. Surat yang terakhir turun ayat berapa? Ayat 3 bunyinya. Terakhir surat apa? Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 bunyinya Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dina. Buka. Ya terakhir. Surat 5 ayat berapa tadi? Ayat 3. Di akhir ayat itu coba baca seluruhnya aja. Ya, seluruhnya aja. Surat Al-Maidah ayat 3. Dibaca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari awal. Dari apa itu? Hurrimat. 1, 2, 3. Hurrimat. Terus baca terus.
Stop. Ya. Ikuti. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanidurra fi mahmasatin ghayra mutajanisin lil ism fa inna allaha ghafurur rahim. Al-yawma akmaltu lakum. Ulangi. Dinakum. Ulangi. Al-yawma ulangi 1, 2, 3. Ulangi lagi. Ulangi. Ya jelas. Ulangi. Terus. Oh, kita ngobrol berjam-jam juga capek mengucapkan al-yawma akmaltu lakum dinakum baru 3 kali sudah capek. Wah, itu pasti keliru itu ya. 1, 2, 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ulangi. Wa atmamtu alaikum wa atmamtu alaikum. Ulangi dari awal. Al-yawma itu ayat terakhir. Walaupun ini saya pakai ya. Walaupun saya katakan dulu. Walaupun para mufassir mengatakan surat yang terakhir sekali itu idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ini sebelum idza jaa nasrullahi wal fath ini. Tapi yang terakhir sekali begitu katanya ada ayat al-yawma akmaltu lakum, nah Abu Bakar sudah menangis. Waduh, Rasulullah akan segera meninggalkan kita. Dia sudah tahu firasat tuh Abu Bakar tuh. Ya. Lalu setelah 2 bulan turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fakabbir bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Apa idza jaa artinya apa? Idza jaa apabila jaa telah datang. Apabila telah datang nasrullah pertolongan Allah wal fath dan kemenangan dan masa terbukanya kota Mekah. Wal fath dari fataha. Wa ra'aitan nas. Ya, apa wa ra'aitan nas? Kamu akan melihat manusia. Dia berkulungan
mereka seluruhnya masuk fi dinillah, kepada agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong, afwaja. berbondong-bondong, Apa afwaja? Ragam, ragam. Afwaja itu ragam, ragam. Serempak. Afwaja itu ragam, berbondong-bondong. Oh, kenapa? Karena orang Mekah sudah ditaklukkan oleh Nabi. Ya, sudah takluk. Afwaja itu artinya apa aja? Barang, serem, ragam, ragam. Nah, itu artinya itu ya. Afwaja itu artinya ragam, berbondong-bondong, serem, seluruhnya. Nah, itu afwaja. Jadi begitu kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi, maka orang pada takut Nabi balas dendam. Dulu Nabi dan para sahabatnya dibunuh. Wah, sekarang Muhammad, mereka Muhammad bilangnya, bukan Nabi. Sekarang Muhammad itu sudah menguasai kita. Pasti dia balas dendam pada kita. Segera kita masuk Islam bareng-bareng supaya aman. Enggak apa-apa, awalnya aman. Apa namanya? Cari aman. Maka tasbih, apa tasbih? Maka bertasbihlah bihamdi, dan memuji Rabbika, wastagfir, dan minta ampun. Wastagfir, ada suara haji, wastagfir. Apa? Wastagfir. Untuk satu dua tiga, wastagfir. Ada hanya isinya ya, wastagfir. Innahu, artinya sesungguhnya apa? Dia Allah. Karena adalah Allah tawwaba, penerima taubat. Jadi kita disuruh kalau kita mendapatkan kemenangan itu harus bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah. Apa itu? La ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Apa aja? Lulus ujian, diterima jadi pegawai, diterima jadi santri, diterima mendapatkan beasiswa. Itu kita harus membaca bertasbih. Bunyinya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulangi, 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke, gitu ya. Itu caranya. Sekali lagi, 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau kita mendapatkan kemenangan, kalau kita mendapatkan kesuksesan, kalau kita mendapatkan kenikmatan, apa aja, ya, apa saja kita lakukan untuk dengan membaca istighfar, ya, membaca tasbih, istighfar, terusnya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi di situ disuruh kita apa dulu? Istighfar. Ya. Ya. Mau apa disuruh apa dulu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Jadi membacanya gimana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Itu ada astagfirullahnya terakhir. Ulang lagi, 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
Sebagaimana saya sering menyampaikan pada kalian, apa kabar tadi sore ini? Alhamdulillah sehat, menyenangkan, Allahu Akbar, astagfirullah. Gitu ya. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat, menyenangkan, Allahu Akbar, astagfirullah. Itu termasuk kita membaca istighfar atau membaca tasbih. Oke, saya ulangi kembali. Tadi surat Al-Yusuf surat 12 ayat 2 itu bunyinya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu surat Al-Qadar surat Yusuf. Bagaimana fi lailatul qadar terus ini? Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Jadi Quran itu cukup dibaca atau tidak? Harus dipahami ya, supaya jadi apa? Jadi mengerti, supaya jadi mengerti, dan supaya jadi petunjuk ya, supaya jadi petunjuk. Kalau cuma dibaca doang, tidak mengerti, nggak jadi apa-apa, cuma jadi bunyi aja, cuma dapat pahala aja. Kalau kalian baca Quran, kalau tidak mengerti, dapat cuma pahala dapatnya. Tapi kalau kita baca lalu kita pahami, dapat dua, dapat pahala dan dapat mengerti, dapat petunjuk. Ya, saya baca surat dalam bahasa Prancis, saya baca bisa. Tapi saya nggak ngerti, ada manfaatnya nggak itu? Oke. Quran ada, dapat pahala, tapi tidak dapat petunjuk. Ya, kata Allah, kamu harus paham Quran itu. Ya, kamu harus paham supaya menjadi hudan. La'allakum ta'qilun. Coba buka surat 38, buka ayat 29, buka. Buka 38 29. Surat apa itu 38? Surat Shad. Surat Shad itu surat 38 ayat surat 39. Surat Shad 39 ayat 29. Surat Shad itu surat berapa? 38. 38. Surat 1 surat ke-38 ayat 29. Dulu terjemahannya aja, nanti Arabnya karena udah mau maghrib nih. Terjemahannya aja serentak baca. Satu, bentar, jangan nafsu aja kamu. Baca terjemahannya 1, 2, 3. Oke, dari Putri saya minta siapa yang bisa mengomentari ayat itu, silakan. Dari Putri dulu, nanti dari Putra yang bisa mengomentari ayat itu. Maksudnya apa? Sebisanya nggak bakal dihukum, bahkan kamu dapat pahala untuk memberikan penjelasan pada teman kamu. Ada? Coba kamu yang Surat 38 ayat 29. Ayo sama kamu. Menurut kamu aja, nggak usah kamu tinggi apa, pokoknya menurut kamu aja, nggak usah takut kamu. Iya, silakan. Iya. Kamu. Gimana sih? Ada yang berani, gimana nggak berani? Ayo kamu. Gimana sih? Ayo. Putri. Jangan kalah sama Putra. Maksudnya apa itu? Dibaca aja. Ya, Pak, tuh ada kamu. 1, 2, 3.
Coba, ada berapa poin kira-kira? Kitab yang kami turunkan kepadamu ini, Muhammad, sekarang ada di sisi kita, jadi kepada kita turunnya. Kitabun anzalnahu ilaika, apa itu? Ada juga bunyinya seperti apa? Kitabun anzalnahu ilaika, terus coba kamu komentarnya. Tulisannya aja, kamu nggak bakal dihukum. Ya. Nah, menurut kamu? Menurut saya, gitu aja coba. Menurut saya, ayat ini, nggak perlu tukang lain, menurut saya. Oke, menurut saya, ikutin aja saya. Menurut saya, ayat ini, isinya, Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat Islam, yaitu penuh berkah, supaya orang-orang Islam menghayati ayat-ayatnya. Dua, menghayati ayat-ayatnya. Tiga, Dan orang-orang yang akalnya sehat bisa mendapatkan pelajaran atau petunjuk. tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, saya mau mengomentari yang akalnya sehat. Yang akalnya sehat itu pasti mau mencari pemahaman, mau mengerti Al-Quran. Orang yang akalnya sehat. Orang yang akalnya sehat itu pasti dia mau cari pemahaman, mau cari mengerti, mau paham Quran. Jadi kalau begitu, kalau orang yang tidak mau mencari paham Al-Quran, tidak mau mengerti Al-Quran, akalnya sehat apa enggak? Yang benar nih, ya, yang keras. Orang yang tidak mau mengerti Al-Quran, akalnya sehat apa enggak? Tidak apa? Tidak sehat? Itu yang ngomong kamu ya. Yang ngomong kamu. Dari pemahaman ayat tadi. Jadi orang yang tidak mau mengerti Quran itu namanya akalnya tidak sehat. Coba baca surat 47:24. 47:24. Tadi kita sudah tahu ya bahwa Quran yang diturunkan itu penuh berkah. Bahkan belum jelas, penuh berkah. Lalu supaya dipelajari ayat-ayatnya dan supaya orang yang berakal mengambil pelajaran. Sekarang kita buka surat 47 ayat 24. Baca terjemahannya bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, kamu sendirian terjemahannya. Kamu baca terjemahan. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Kamu yang keras baca terjemahan. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi orang yang tidak mau mengerti Quran, hatinya terkunci. Terkunci atau dikunci? Kalau apa bedanya terkunci dengan dikunci? Ayo coba, apa bedanya terkunci dengan dikunci? Kalau dikunci di sengaja, kalau terkunci, jadi siapa yang harus buka? Oke, jadi kamu masuk kamar, pintu kamu tertutup sendiri. Siapa yang harus buka itu kamar itu? Pintu itu. Siapa yang harus buka? Orang lain atau kamu sendiri? Kamu masuk kamar. Begitu kamu masuk kamar, kamu tutup, cepet, ya, lalu kunci. Yang harus buka pintu itu kamu atau orang lain? Pakai apa? Pakai apa bukannya? Ya apa yang ada di dalam? Ada linggis, pakai linggis, ada palu, pakai palu. Hajar itu karena tidak ada orang lain. Yang harus buka pikiran kita adalah siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Harus punya kesadaran yang tinggi, terutama bagi para siswa. Jangan bolok, jangan lembek, jangan maus. Waktu akan terlewat sama kamu. Kamu sudah SMP, SMA. Kamu tidak bisa lagi nanti ke SMP. Sudah lewat itu. Gunakan itu sekarang.
Jalan itu. Kamu sendiri yang buka, orang lain nggak bisa, bapak kamu pun nggak bisa. Ya, yang buka siapa? Diri kita sendiri. Ah itu. Terkunci, bukan dikunci. Kalau dikunci dari luar ada orang lain yang kunci, itu namanya dikunci. Kalau terkunci, masuk kamar, kunci apa pintunya, kunci sendiri. Yang harus buka kita sendiri. Ya, jadi kalau orang cuma baca saja, tidak mau tahu isinya, itu namanya hatinya terkunci. Jadi kita sekali-sekali harus baca terjemahannya. Itu ya. Bahkan nanti saya mau coba mungkin di akhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita ada waktu, kita tadarus terjemahannya saja. Sekarang silahkan bebas. Nanti ada 2 hari mungkin kita akan tadarus artinya saja, dari mulai surat boleh surat apa aja nanti ya, apa surat 50, surat Qaf, apa surat Al-Mulk, apa surat Al-Hadid, surat besi, atau surat Muhammad, surat 47. Kita akan membaca, akan tadarus terjemahannya, mutar aja. Kamu ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5 terus begitu. Ya, 2 kelompok, putri sendiri, putra sendiri. Ya, karena kita sudah banyak. Kita tadarus apanya? Terjemahannya. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa bahasa Arabnya, nggak usah ada terjemahannya lagi, langsung Qurannya langsung. Karena kita dalam proses. Ya, itu nanti mudah-mudahan ada waktu 2 hari sebelum kepulangan. Ya, gitu. Sambil kita beriktikaf. Iktikafnya bertadabbur Quran. Afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itu kita harus tadabbur. Gimana waktu sudah maghrib? Sudah belum? Oh sudah. Kalau sudah maghrib, mari kita baca doa bersama-sama. Qurannya ditutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa sama-sama, 1, 2, 3. Allah. Ya Arhamar Rahimin. Oke, silakan. Itu yang putri jangan numpuk supaya menunya bisa di depan. Silakan ngatur posisi sini juga. Silakan ngatur posisi sono supaya, atau di sini tengah, misalnya ke tengah mulai. Kamu ini makanannya silakan didistribusikan. Ya sini kamu sini ke tengah. Kamu ke tengah. Qurannya taruh dulu Qurannya. Qurannya taruh dulu. Ya Qurannya. Ada kamera. Silakan atur seperti biasa, seperti kamu berbuka. Pelan. Kebagian. Ya. Ya, yang cepat, matikan yang cepat. Ya, yang cepat. Ya, yang baginya jangan sendirian. Ya, yang baginya sendirian. Ya, cepat ya. Ya. Ya, cepat. Ya.
Ini informasi untuk KAP ini diambil satu-satu, disimpan, nanti besok sore dibayar masing-masing ya. Jadi jangan dikumpulkan dan tolong disimpan dengan baik dan dibersihkan dengan baik. Lagi untuk kegiatannya di dalam masing-masing, silakan dijaga dengan baik dan dijaga kebersihannya itu sendiri ya. Ya, terima kasih. Man muazin, man muazin, ayo hidup. Ayo Kamil. Ayo Radli, man muazin. Ling. Muazin mah. Adli Ustaz. Sekarang aja entar. Serius, konsentrasi dulu, serius. Ustaz.
hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk. La ilaha illallah. Suapin aku, suapin dulu aja. Suapin kakak.